warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua ya anak-anak. Oke, sebelum pembelajaran pada hari ini, saya lihat kok masih ada yang bukunya belum dibuka, buku mata pelajaran PPKN-nya dibuka terlebih dahulu. Mbak Resti, bukunya sudah dibuka? Sudah, oke. Untuk Mbak Kiki sudah dibuka? Sudah. Apakah ada sampah di kolom? Sudah. Sudah bersih semua ya? Untuk kabarnya kalian pada pagi hari ini bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, berarti sekarang semangat ya. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya, agar nantinya kita semakin semangat lagi untuk belajar pendidikan Pancasila. Silakan berdiri terlebih dahulu ya, biar kita lebih semangat lagi. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Hafal semua ya lagu Garuda Pancasila. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selamat pagi. Proklamasi, sedia berkorban untukmu. Dari lagu Garuda Pancasila, apa sih yang kalian ambil dari lagu tersebut? Ada yang tahu nggak? Nanti ada penilaian tambahan bagi Bapak. Ya Bapak, saya Oke, dari Bapak. Pancasila Bapak. Lambang dari Pancasila, benar sekali bahwa Garuda Pancasila itu memberikan poin penting bagi kita sebagai warga negara, bahwa itu sebagai dasar dari negara kita itu sendiri. Oke, sebelum pembelajaran kita awali, marilah kita berdoa agar nantinya kita diberikan pelajaran. Yang mengawali berdoa dan memimpin berdoa adalah Mbak Kiki. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih ya untuk Mbak Kiki. Iya Pak. Dari sini ada yang tidak hadir, ada yang sakit atau ada yang alfa? Ada Bapak. Yang sakit siapa? Yunia Pak. Bapak. Oh, Mbak Yunia. Sama itu Bapak Seko. Oh, Seko Sudah di rumah. Sudah dijemur? Belum. Dijemur ya, karena juga itu kita sebagai saudaranya, kita sebagai temannya harus bisa peduli dengan pasien itu juga ya. Iya Bapak. Kalau bisa pulang sekolah nanti dijemur ya. Ya Pak. Takutnya juga kalau mungkin ada kendala atau ada masalah dari pasien itu sendiri, biar kita juga tahu. Untuk hari ini kita akan belajar terkait nilai Pancasila. Nah, di sini kita akan belajar melalui pemecahan masalah, karena juga kita mesti mengamalkan salah satu elemen yang menjadi dasar kita di B5, yaitu adalah bernalar kritis. Jadi kita sebagai pemuda hebat, kita sebagai pemuda Indonesia harus bisa mengetahui, memahami, dan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini yang paling penting adalah bagaimana cara kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat yang pastinya dekat dengan diri kita, seperti itu ya. Nah, di sini nanti saya akan menggunakan salah satu model pembelajaran, yaitu problem learning, agar kalian lebih kritis dalam memecahkan suatu masalah dan nantinya dipresentasikan, bisa dipahami ya. Oke. Nah, dari yang kita lihat dan kita temukan ketika kita men-scroll media sosial, pastinya kalian pernah melihat yang namanya
bertakjil. Coba sih ceritakan satu atau dua orang, apa sih yang kalian pertama kali lihat tentang bertakjil itu? Saya Pak. Oke, Mbak Herlina. Iya Pak, jadi ketika itu kan saya ada, kebetulan di daerah saya itu sangat minim sekali kegiatan agama. Jadi kebanyakan agamanya Islam. Namun saya tuh melihat apa ya, kayak fenomena tersebut itu di TikTok, di Instagram Pak, itu ramai sekali. Jadi menurut saya waktu itu puasa itu memberikan suatu pesan moral bagi kita bagaimana kita menjaga toleransi antar beragama itu yang dikemas dengan cara yang sangat-sangat apa ya Pak, baik. Ya, sangat spesial. Jadi antar agama itu bisa merasakan ya momen dari. Jadi nggak hanya orang Islam saja Pak yang sebenarnya kan, tapi beberapa umat yang lain itu bisa merasakannya dan merasakan juga kebersamaan dalam keluarganya. Wah, keren sekali ya Mbak Herlina. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin Mbak Bilkis atau Mbak Resti? Saya Pak. Boleh silakan Mbak Resti. Kemarin kan saya lihat itu di konten-konten TikTok ada gambar takjil gitu. Iya benar. Nah saya tuh awalnya kok gini, tetapi makin kesini makin ternyata salah satunya itu melariskan dagangan orang. Nah agama lain itu juga ikut jualan. Berarti bukan cuma agama Islam yang diuntungkan, tetapi agama lain juga diuntungkan. Benar sekali. Bahwa di situ juga ada salah satu unsur yaitu toleransi beragama yang menekankan pada nilai kemanusiaan dan juga nilai persatuan seperti halnya di sila-sila pada Pancasila ya. Oke, sebelum itu akan saya lakukan asesmen awal terlebih dahulu ya, agar kita bisa membentuk yang namanya kelompok. Nah, di sini untuk setiap individu saya bagikan kertas. Ini Mbak Bulan, Mbak Herlina, kemudian Mbak Elsa. Boleh silakan, tidak apa-apa. Siapa yang belum? Sudah. Ada Pak, sudah semua. Oke, di sini karena temanya kita tentang Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Coba kalian bayangkan dan tuliskan dalam selembar kertas itu pengamalan dari nilai Pancasila yang kalian temui terakhir kali, baik di sekolah maupun di masyarakat. Saya berikan waktu 2 menit. Tuliskan saja salah satu contoh kegiatan pengamalan dari nilai Pancasila itu sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak kalian mengumpulkan juga menjadi nilai poin bagi teman-teman. Sudah? Sudah Bapak. Baik, untuk Mbak Bulan sudah saya ambil ya. Mbak Nina. Yang belakang Mbak Resti, Mbak Vivi dan Mbak Bilkis. Oke, terima kasih ya. Nah, di sini saya juga mengawali dengan yang namanya asesmen awal atau penilaian awal guna mengetahui seberapa besar kemampuan kalian di sini untuk dijadikan sebagai kelompok dalam kegiatan kelompok berdiferensiasi. Jadi di sini akan saya sesuaikan dengan bakat dan minat serta kemampuan cara belajarnya kalian ya. Oke, di sini saya sedikit jabarkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar dari negara kita. Seperti di sini sebagai salah satu filosofi yang terdiri atas pedoman dari bangsa itu sendiri. Mulai dari nilai ketuhanan, kemudian juga mulai dari nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan juga nilai. Nah, di sini ada beberapa contoh penting. Seperti halnya ada pengamalan nilai di sekolah, seperti halnya upacara bendera. Seperti itu, dan juga ada rapat kelas. Mungkin kalau kalian misalnya kayak memilih ketua kelas, pastinya juga ada rapat terlebih dahulu kan, tidak mungkin langsung memilih. Kemudian juga seperti ini upacara bendera yang seringkali kalian lakukan di hari Senin adalah salah satu hari yang rutin kita gelorakan upacara bendera guna
menghargai jasa-jasa pahlawan yang telah gugur meninggalkan kita untuk membela bangsa dan negara kita. Dan juga ada pengamalan di masyarakat nih, seperti halnya kerja bakti. Pasti seringkali kalau misalnya kita punya orang tua, salah satunya ayah, pastinya juga seringkali ada kegiatan kerja bakti toh, ada juga misalnya teman-teman ada yang Karang Taruna, dan biasanya di situ juga ada kegiatan-kegiatan berkenaan dengan kegiatan kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada toleransi beragama seperti halnya wakil. Kita di sini misalnya ada yang warga non muslim itu menjual makanan seperti katanya Mbak Resti tadi, juga kita sebagai umat muslim membelinya seperti itu juga sebagai bentuk dari perputaran ekonomi. Nah seperti ini ya, seringkali juga dari warga non muslim membagikan sedikit makanan berbagi kepada warga muslim yang berpuasa atau beribadah. Nah seperti itu. Dari sini apakah ada yang ditanyakan? Silakan, tidak apa-apa. Atau mungkin Bapak tunjuk. Pak, saya tanya Pak, Oh iya, apakah silakan. toleransi itu penting? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya ya Mbak Bulan, dapat nilai plus. Mbak Bulan, bahwa di sini juga sangat penting ya, karena kenapa? Kita sebagai negara yang bineka tunggal ika memiliki keberagaman, pastinya perlu adanya rasa untuk saling menghargai. Karena ketika kita memiliki rasa penghargaan akan orang lain, maka juga orang lain itu akan menghargai diri kita sendiri dan juga akan menganggap bahwa diri kita sebagai warga yang baik dan juga tidak menyepelekan kita seperti itu. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa, silakan. Nanti akan saya bentuk kelompok untuk lebih menguatkan bagaimana sih pengamalan nilai itu dan mengapa hal itu bisa ada. Ada yang ingin menanyakan lagi berkenaan dengan mengamalkannya bagaimana Bapak? Dari pertanyaannya Mbak Kiki, kalau dari Mbak Bulan itu setidaknya toleransi, cuma dari Mbak Kiki di sini akan kita ulas sebenarnya dalam kegiatan kelompok ini. Jadi itu menjadi poin penting dari kegiatan diskusi kita yang lebih lanjut. Nah, berdasarkan pada asesmen yang telah saya lakukan, akan saya kelompokkan sesuai dengan kemampuan dari teman-teman ya. Karena untuk Mbak Resti menyebutkan 2 contoh dan Mbak Bulan menyebutkan 2 contoh, saya kelompokkan di kelompok 1. Kemudian untuk Mbak Lina menyebutkan 3 contoh dan juga Mbak Elsa menyebutkan 3 contoh, maka akan saya masukkan ke kelompok 2. Dan untuk yang Mbak Kiki dan juga Mbak Bilkis karena menyebutkan yang paling banyak dan memiliki banyak komponen dan jawabannya, akan saya masukkan ke kelompok 3. Nah di sini juga ada kelompok yang kelompok 1 itu kelompok BPK ya, jadi kelompok yang kita sama-sama baru belajar. Kemudian ada juga kelompok Pancasila yang sudah mulai belajar lebih baik. Dan untuk yang kelompoknya Mbak Bilkis dan Mbak Kiki itu kelompok NKRI yang sudah super, jadi kita bisa sama-sama saling belajar dan saling melengkapi satu sama lain ya. Saya berikan sedikit ini 1 lembar kertas sesuai dengan kelompoknya, dan saya berikan penugasan yang berbeda ya sesuai dengan tingkatan kalian ya. Saya apa itu mohon didengarkan ya. Untuk kelompok 1 sudah disiapkan? Paparkan apa yang kalian rasakan ketika mengikuti upacara bendera. Dan berikan solusi apabila pada saat kegiatan upacara bendera kalian merasa sedikit bosan dan tidak ingin melakukannya. Kemudian untuk yang kedua,
Kelompok 2. Toleransi agama merupakan sesuatu yang penting. Salah satunya adalah kegiatan berbagi seperti sholat takjil. Menurut pandangan kelompok 2, apakah hal itu penting untuk dilakukan? Dan hubungkan dengan sila Pancasila yang kedua. Nah, dan untuk kelompok 3 ya, kelompok yang sudah saya anggap memiliki kemampuan yang cukup tinggi, saya berikan sedikit kasus yang agak tinggi juga. Indonesia memiliki banyak budaya, namun seringkali budaya itu mengalami kendala seperti perpecahan karena oleh satu pihak. Berikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Kamu udah nulis mana? Banyak. Aku sini tak. Boleh menggunakan Ini yang di sini Semangat. Pak ya. ya, Ini ditulis biasa Pak ya. boleh. Saya juga ada Tidak bedakan teman. Kalau upacara bendera itu wajib nggak, Pak? kalau dari Mbak Resi sendiri, apakah itu wajib? Males dia, Pak. Kalau panas males, Pak, sebenarnya. Pura-pura untuk UKS Pak. Iya. Oh, Sakit belum apa. Coba Mbak Resti bayangkan ketika Mbak Resti menjadi pahlawan yang telah membela bangsanya seperti itu. Bagaimana sih perasaan Mbak Resti ketika generasi Mbak Resti tidak merasakan apa yang Mbak Resti rasakan seperti itu? Sedih tidak? Kecewa ya, karena sudah berjuang Iya. mati-matian tetapi kok Nyoba, tidak nyoba itu loh. nyoba bendera di hotel. Bodoran. Ya benar. Tinggi itu. Itu adalah salah satu bentuk dari perasaan Mbak Resti bahwa upacara bendera itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mengingatkan akan jasa dari para pahlawan seperti itu. Pasti penting kan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak. Iya sama-sama. Untuk kelompok 2 apakah ada kendala atau kesulitan? Ini Bapak kan toleransi itu tadi kan sangat penting ya, apalagi kita itu di Indonesia memiliki banyak keberagaman. Nah, hubungan ke sila kedua itu seperti apa ya Bapak? Saya masih kurang paham. Baik. Nah, salah satunya dari sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Nah, kita pada hakikatnya mengambil yang namanya salah satu kata atau kalimat yaitu kemanusiaan, di mana ada proses saling membagi, kemudian juga saling bekerjasama, kemudian juga saling bantu membantu, yang mana hal itu pula menjadi poin penting dari toleransi. Ketika seseorang itu membantu orang lain, maka orang lain pun dari banyak beragam lingkungan pasti juga membantu seperti itu. Karena ketika seperti halnya satu peribahasa, ketika kita menanam satu benih baik, maka nantinya ketika sudah tumbuh besar akan menghasilkan buah yang juga akan kita makan seperti itu, dan itu akan memberikan manfaat bagi orang lain pula seperti itu. Makasih. Iya sama-sama. Saya juga ada buku nih, mungkin kalau misalnya Itu beli atau teman-teman tidak Bapak? tidak, Itu bukunya dari mana Bapak? saya dari Kemendikbud, cuma sudah saya desain sedemikian rupa agar teman-teman bisa belajar berkenaan dengan pembelajaran di
1, bab 2 sesuaikan dengan Tidak perkembangan kalian. kelihatan Bapak. Itu berarti juga ada yang kelas 9-nya ya, Bapak? Pilih Bapak. Benar. Di sini karena kalian kelas 7, kelas 8, maka Oh, bisa. kalian sesuaikan dengan kelas kalian. Nah, seperti itu. Di sini kalian belajar karena kalian juga tidak punya buku paketnya kan? Tidak Pak. Iya. Di sini sudah saya berikan agar kalian juga tidak hanya belajar dari buku, tetapi juga dari gadget kalian. Seperti itu. Oke. Ada kelompok yang sudah? Sudah, Bapak. Ya. Kita sudah. Sudah. Bapak. Sudah, Pak. Nah, biar sama-sama kita merasakan karena juga kelompok 3 sudah seringkali aktif ya, dan juga kelompok 1 baru belajar. Nah, saya pilih yang teman-teman terlebih dahulu, yaitu kelompok 2 untuk bisa memaparkan apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang telah saya berikan. Silakan untuk Mbak. Kita langsung duduk, Pak. Silakan maju, tidak apa-apa untuk menimbulkan nilai keberanian dan juga nilai kritis dari kalian. Pak, tapi nanti kalau saya baca itu kaki saya bergetar. Tidak apa-apa, juga sama-sama belajar dan juga merasakan seperti itu ketika menjadi seorang siswa. Bapak ya, Pak. Tidak apa-apa. Tapi tidak usah maju, Bapak. Iya Bapak. Apa? Takut. Kami belum selesai. Tidak apa-apa, nanti saya ulas lagi berkenaan dengan apa yang telah kalian tulis ya. Ya. Untuk bisa saya kembangkan menjadi media lain. Nanti saya bantu buatkan artikel atau blog untuk dijadikan sebagai bahan bagi orang lain untuk membaca. Seperti itu ya. Ayo silakan untuk kelompok 2, Mbak Resti dan Mbak Elisa dan Mbak Elsa ya. Makasih ya. Perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan tadi permasalahan yang dibacakan oleh Bapak. Nah, itu kan tadi toleransi penting. Salah satunya adalah takjil. Apakah hal itu penting untuk dilakukan dan hubungan dengan sila kedua itu seperti apa? Akan dijawab oleh teman saya, Bapak, karena saya sedikit gemetar. Silakan. Ya baik, jadi setelah kita berdiskusi itu Pak ya teman-teman, menurut kami takjil itu penting karena melambangkan sila ke pertama, dan selain itu juga bisa dihubungkan nih dengan sila yang kedua, di mana di sana itu kita menemui fenomena saling membantu antara umat beragama satu dengan antara umat beragama lain. Jadi mereka itu saling memberikan rezeki di saat puasa itu, yang merayakan itu sepertinya bukan hanya orang Islam saja, namun juga agama lain juga ikut merayakannya. Jadi ketika kita melihat puasanya itu kayak nyaman, kayak adem gitu ya, karena biasanya kayak agama itu merupakan suatu masalah yang sensitif. Benar sekali. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dan juga ada tambahan dari Bapak. Iya, saya mau tanya. Kalau teman saya beda kelas itu kan beda agama. Nah, bagaimana cara toleransi kita kalau misalnya teman kita itu beda agama? Sedangkan kalau satu kelas kan kita cenderung ya udah kegiatannya kan bareng-bareng, terus misalkan waktu yang sholat ya ayo bareng-bareng gitu. Nah, yang mbak itu gimana, kasihan. Baik, terima kasih ya, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Mbak Resti. Bapak bisa dibantu? Bisa. Dari pertanyaan yang telah diberikan oleh Mbak Resti berkenaan dengan teman-teman yang beda agama. Nah, kalau untuk teman yang beda agama, kita juga harus sama-sama saling merangkul ya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita pun tidak berteman dengannya, maka juga ada perasaan sakit hati seperti itu. Ya, seperti itu. Seperti itu pula kalau misalnya kita balik ketika misalnya kita tidak dipedulikan oleh teman kita, itu bagaimana perasaannya. Jadi selalu pikirkan apa yang
kalian sebelum kalian lakukan karena nantinya juga itu memberikan dampak bagi diri kalian. Nah, sudah bagus sekali dari presentasinya. Silakan duduk untuk Mbak Alina dan Mbak Nasa. Tangan luar biasa ya Bapak kita. Baik, dari situ dari pembelajaran pada hari ini sangat luar biasa sekali dengan berbagai macam produk dan juga bagus-bagus untuk semua pemikirannya yang kritis ini. Saya sebelum saya akhiri berikan satu kesimpulan ya. Silakan ada yang ingin menyimpulkan? Saya Pak. Silakan. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran ini menurut saya pengalaman Pancasila yang sila pertama itu bisa kita lihat melalui fenomena buat takjil. Tadi itu juga dapat kita lihat juga dalam Pancasila sila kedua yang mana yang dulu kan bukan hanya umat beragama Islam namun juga umat beragama lainnya. Dan karena itu kita itu mengembangkan umat toleransi atau umat beragama untuk mempererat persatuan. Seperti itu Pak. Bagus sekali, berikan tepuk tangan. Nah, saya berikan juga kesimpulan yang telah saya buat di sini untuk melengkapi teman-teman. Bahwa di sini Pancasila itu sebagai dasar negara yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Karena juga yang memiliki ideologi yang sangat spesial ini adalah Indonesia, yang mana mengandung nilai-nilai luhur dari budaya dari masyarakatnya, yang juga perlu untuk ditanamkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di semua lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Nah, dari pembelajaran pada pagi hari ini, dari 1 sampai 100 penilaian kalian berapa sih? Saya suka karena boleh membuat produk-produk yang terserah kami, sehingga saya memberi nilai 90. Bagus sekali, terima kasih ya. Saya 5 Bapak, karena saya jadi waktu maju sedikit berani. Oke, jadi mengembangkan karakter-karakter ya, mulai dari kata berani, kemudian itu. Nah, dari pembelajaran ini ada satu poin yang ingin kalian pelajari lebih mendalam tidak? Saya ingin membuat video seperti yang sudah bisa itu Bapak. Oh, jadi sama-sama belajar ya. Oke, baik. Dari pembelajaran ini, apakah ada yang kurang dari teman-teman? Tidak apa-apa, itu juga menjadi penilaian bagi saya, karena saya perlu refleksi dari kalian. Yang kurang ini Pak, saya itu merasa terdiskriminasi Pak, soalnya teman saya yang ini beda soalnya dengan kita berdua. Ini loh Pak, soalnya itu antara kami bertiga itu berbeda-beda, jadi itu saya merasa kenapa ya kok soal saya itu beda dengan ini dan ini gitu Pak. Oh baik, sedikit saya jelaskan ya untuk Mbak Elina, mengapa saya membedakan tingkatannya. Itu kalian juga mendasarkan pada apa yang telah kita dengar atau kita rasakan, yaitu dengan pembelajaran diferensiasi. Dengan Mbak Elina saya berikan soal seperti itu, dan juga Mbak Kiki saya berikan soal yang agak lebih sulit, itu juga sesuai dengan kemampuan Mbak Elina. Tetapi juga akan saya berikan penambahan tingkatannya ketika Mbak Elina sudah, saya rasa, berhasil seperti itu. Ketika di pertemuan-pertemuan berikutnya nanti akan adanya penambahan tingkatan melalui dari apa? Dari asesmen yang saya lakukan ketika di awal. Ketika Mbak Elina menjawab pertanyaan dengan jumlah lebih baik dan lebih banyak, maka akan saya berikan juga topik yang lebih tinggi seperti itu. Akan nantinya kita saling belajar dan saya akan mengenalkan tingkatan kalian berdasar pada apa yang kalian pahami dan apa yang menjadi kemampuan kalian dari diri kalian itu sendiri. Saya pahami ya. Jadi di sini tidak ada diskriminasi, tapi kita malah mendasarkan akan Bhinneka Tunggal Ika melalui sistem pendidikan yang baru seperti sekarang ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.